Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari SMA Queen Al-Falah akan mempromosikan produk kami, yaitu Pisoya Pai Susu Kedelai. Latar belakang adanya produk kami adalah karena kedelai merupakan salah satu tanaman pangan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kedelai juga merupakan salah satu produk hasil pertanian yang banyak disukai oleh berbagai kalangan masyarakat, sehingga tak heran bila banyak dari masyarakat yang gemar mengkonsumsinya. Kedelai lebih banyak diolah menjadi bahan makanan karena lebih mudah untuk dimasak. Kediri merupakan salah satu penghasil tahu yang sudah dikenal di mana-mana. Olahan dari bahan baku kacang kedelai ini dibuat menjadi stik tahu dan tahu kuning yang menjadi ciri khas tahu di Kediri. Namun, sampai sekarang belum ada terobosan inovasi baru untuk membuat olahan dari kacang kedelai agar lebih diminati masyarakat dan dengan cita rasa baru. Melihat permasalahan tersebut, kami melihat peluang usaha dengan pasar yang luas dalam menciptakan suatu brand untuk menjadi solusi atas permasalahan pertanian kacang kedelai lokal di Indonesia. Menciptakan suatu makanan bergizi, menarik, kekinian, dan dapat dikonsumsi oleh penderita alergi susu sapi serta diminati oleh banyak masyarakat. Solusi inovatif tersebut kami tuangkan dalam Soya Bean, rumah olahan kacang kedelai khas Kediri, sebagai perusahaan yang membawahi para petani kedelai di Kabupaten Kediri. Melihat fenomena beberapa orang yang tidak bisa mengkonsumsi susu sapi, sehingga kami berinovasi membuat olahan makanan yang terbuat dari susu kedelai. Pisoya adalah makanan kekinian, yaitu pai susu yang berbahan dasar dari kedelai. Produk ini akan menambah varian produk khas kota Kediri yang terbuat dari kedelai. Kami yakin dengan adanya Pisoya ini dapat menambah produk unggulan di Kediri, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat Kediri. Visi perusahaan kami adalah menjadikan perusahaan penghasil halal food dengan nilai gizi yang tinggi, sehingga dapat menjadi produk unggulan Kediri serta dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Kediri. Berikut ini merupakan DMC dari produk kami. Segmentasi pasar kami adalah anak kos yang sedang menempuh pendidikan di Kediri, anak-anak pondok, wisatawan yang sedang berkunjung di Kediri, dan masyarakat luas. Karena dalam segi perekonomian, kondisi ekonomi para konsumen sangat beragam, mulai dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Maka dari itu, kami membandrol produk kami dengan harga yang relatif terjangkau, yaitu seharga Rp20.000 per paknya. Untuk saat ini, wilayah yang kami jadikan target pemasaran adalah seluruh daerah Jawa Timur, terutama daerah Kediri. Untuk kedepannya, kami juga akan mendistribusikan produk kami ke seluruh wilayah di Indonesia. Berikut merupakan analisis SWOT dari produk kami. Yang pertama, kekuatan. Produk kami memiliki kekuatan diantaranya adalah bahan baku yang melimpah karena tersedia di berbagai daerah Indonesia, khususnya di daerah Jawa Timur, dengan kualitas dan kehalalan yang terjamin. Yang kedua, produk yang halal dan aman dikonsumsi oleh para konsumen. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan dari produk kami adalah desain dan kemasan yang harus diperbarui lagi agar lebih menarik dan ramah lingkungan. Dan karena produk kami termasuk produk yang baru, maka diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk menghasilkan produk yang lebih optimal. Yang selanjutnya adalah peluang. Peluang yang dimiliki oleh produk kami adalah kemudahan pemasaran, karena dekat dengan lokasi produksi sehingga memudahkan proses distribusi, dan ketersediaan bahan, karena bahan dan alat yang kami gunakan sangat mudah untuk ditemukan untuk proses produksi berkelanjutan. Yang terakhir, ancaman. Ancaman yang dimiliki oleh produk kami adalah persaingan pasar, karena memungkinkan adanya pesaing yang mengeluarkan produk sejenis, dan resiko kerugian yang dimiliki oleh produsen ketika produk tidak terjual. Berikut ini adalah proses pembuatan produk Pisoya yang akan kita buat. Pertama-tama, kita akan membuat susu kedelai terlebih dahulu sebagai isian pai susu kedelai. Terdapat 5 bahan yang digunakan untuk membuat susu kedelai, yaitu
kedelai, air, gula pasir, garam, dan daun pandan. Jika bahan-bahan sudah disediakan, lanjut ke proses pembuatan susu kedelai. Pertama, rendam susu kedelai selama kurang lebih 6 jam. Selanjutnya, didihkan air, lalu rebus kacang kedelai selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu, blender kacang kedelai menggunakan air. Setelah kacang kedelai di blender, kacang kedelai diperas dan disaring menggunakan kain. Setelah mendapatkan saripatinya, rebus kacang kedelai di panci, lalu masukkan daun pandan, garam, gula. Aduk hingga merata, tunggu dingin, dan siap digunakan untuk jadikan pai susu kedelai. Sedangkan cara pembuatan pai susu kedelai memiliki bahan-bahan seperti berikut, yaitu tepung terigu, gula halus, kuning telur, putih telur, susu kedelai, mentega, dan air. Setelah bahan-bahan sudah disediakan, lanjut ke proses pembuatan kulit pai susu kedelai. Caranya yaitu campurkan tepung terigu, gula halus, dan mentega. Setelah menemukan tekstur yang pas, masukkan kuning telur, lalu aduk hingga merata. Lalu olesi loyang dengan mentega, kemudian bentuk-bentuk kulit pai sesuai selera. Setelah kulit pai sudah jadi, lanjut ke pembuatan isian pai susu kedelai. Caranya yaitu campurkan susu kedelai dengan gula halus, larutkan dengan air, kemudian kocok putih telur, masukkan ke adonan isian pai. Kemudian tuangkan isian pai ke dalam kulit pai. Selanjutnya panggang dengan suhu 180–200 derajat Celcius selama 20–30 menit. Pada produk pai susu kedelai yang kami buat, kami memberikan 12 pieces pada setiap packnya. Untuk distribusi produk ini, kami menggunakan dua sistem, yaitu sistem secara online dan sistem secara offline. Untuk sistem secara offline, kami menitipkan barang kami kepada mitra-mitra yang ada, seperti warga SMA Queen Al-Falah, Pusat Olahraga Kota Kediri, serta Bisnis Center SMK di Kediri. Untuk sistem secara online, kami mengirimkan langsung kepada konsumen yang membeli melalui WhatsApp maupun media sosial lainnya. Sehingga dari pemesanan tersebut, kami mengupayakan packing yang aman agar tidak merusak kualitas produk. Berikut ini adalah laporan keuangan Pisoya. Untuk biaya tetap, kami membutuhkan biaya sebesar 86.000 untuk membeli alat produksi. Sedangkan untuk biaya lain-lain yang meliputi biaya transportasi, biaya pemasaran, biaya listrik, air, sewa, dan juga gaji karyawan, kami mengeluarkan biaya sebesar 3.800.000 per bulannya. Selain itu, kita juga mengeluarkan biaya sebesar 9.333.000 untuk kemasan serta bahan baku, mulai dari bahan baku susu kedelai hingga ke proses painya. Untuk painya sendiri, kami menjual seharga 20.000 per pack. Dari 3 biaya tersebut, kami memperoleh laba sebesar 24.723.000 per tahunnya. Titik empas yang kami peroleh sebesar 1.350 pack. Berikut ini adalah roadmap produk kami. Pada tahun 2024, kami merencanakan akan menentukan produk dan membuat MOU. Dan pada tahun 2025, kami merencanakan akan membuat inovasi produk, pemasaran, serta merekrut karyawan baru. Juga pada tahun 2026, kami merencanakan akan memperluas pemasaran, inovasi produk, dan kemasan. Sekian promosi dari kami, ada pantun untuk Dewan Beli. Jalan-jalan ke Kediri. Jangan lupa mampir Sekat Haji. Ayo beli produk kami. Pisoya lezat dan bergizi. Pisoya, Satu cemilan 1000 manfaat. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.